Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dahlan Hasyim MPD selaku dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar pendidikan. Ini adalah ujian akhir semester saya dan saya akan memberikan judul dari presentasi saya adalah aliran-aliran pendidikan di Indonesia. Berikut pemaparan saya. Aliran-aliran pendidikan di Indonesia. Ada aliran-aliran klasik dalam pendidikan, gerakan-gerakan baru dalam pendidikan, aliran pokok pendidikan di Indonesia. Pemikiran-pemikiran yang membawa pembaruan dalam pendidikan disebut aliran-aliran pendidikan. Pelaksanaan pendidikan yang selalu dinamis sesuai dengan dinamika manusia dan masyarakat. Aliran-aliran klasik dalam pendidikan. Berikut adalah 4 teori yang termasuk aliran-aliran klasik dalam pendidikan. Yang pertama teori empirisme, kedua nativisme, yang ketiga konvergensi, yang keempat teori naturalisme. Yang pertama kita ke teori empirisme. John Locke tahun 1704 sampai 1932. Dari kata empiri yang berarti pengalaman. Aliran empirisme atau environmental menyatakan bahwa perkembangan seorang individu akan ditentukan oleh pengalaman-pengalaman selama perkembangan individu tersebut. Pendidikan pun termasuk pada pengertian pengalaman seorang individu. Menurut teori tabula rasa, yaitu anak dilahirkan bagaikan kertas putih atau meja berlapis lilin yang belum ada tulisannya. Bagaimana dengan aliran nativisme? Aliran nativisme Schopenhauer tahun 1788 sampai 1860. Dari kata nati yang berarti terlahir. Aliran nativisme menyatakan bahwa perkembangan individu ditentukan oleh faktor keturunan atau bawaan sejak lahir. Nativisme percaya bahwa jika anak mempunyai bakat jahat, maka ia akan menjadi jahat. Tetapi jika memiliki bakat baik, maka ia akan menjadi baik. Aliran ini mengakibatkan pesimistis di dunia pendidikan. Karena pendidikan menjadi tidak berdaya menghadapi perkembangan manusia. Lalu kita ke aliran naturalisme, J.J. Rose, tahun 1712 sampai 1778. Aliran naturalisme menyatakan bahwa semua anak yang dilahirkan pada dasarnya adalah dalam keadaan baik. Anak menjadi rusak atau tidak baik karena campur tangan manusia. Pendidikan hanya memiliki kewajiban untuk memberikan kesempatan kepada anak untuk tumbuh dengan sendirinya. Pendidikan hendaknya diserahkan kepada alam. Dalam mendidik seorang anak hendaknya dikembalikan kepada alam agar pembawaan yang baik tersebut tidak dirusak oleh pendidik. Kita ke aliran konvergensi oleh William Stern tahun 1871 sampai 1939. Aliran konvergensi mengemukakan bahwa pembawaan dan lingkungan mempunyai peran penting dalam perkembangan individu. Aliran ini berpendapat bahwa anak telah memiliki pembawaan baik dan buruk sejak lahir ke dunia. Perkembangan selanjutnya dipengaruhi oleh lingkungan. Lalu kita ke gerakan-gerakan baru dalam pendidikan. Yang pertama, pengajaran alam sekitar. Kedua, pengajaran pusat perhatian. Yang ketiga, sekolah kerja. Lalu yang terakhir, keempat, pengajaran proyek. Kita ke pembelajaran alam sekitar. Pendidikan alam sekitar ditanamkan pemahaman, apresiasi, pemanfaatan lingkungan alami dan sumber-sumber pengetahuan di luar sekolah. Yang semuanya penting bagi perkembangan peserta didik, sehingga peserta didik akan mendapatkan kecakapan dan kesanggupan baru dalam menghadapi dunia nyata. Melalui penjelajahan alam yang dilakukan, maka peserta didik akan menghayati secara langsung
tentang keadaan alam sekitar. Belajar sambil mengerjakan sesuatu dengan serta-merta memanfaatkan waktu senggangnya. Dan kita ke pengajaran pusat perhatian. Ditemukan oleh Ovid D. Crowley. Pengajaran disusun menurut pusat perhatian anak. Dari pusat perhatian ini kemudian diambil pelajaran-pelajaran lain. Dalam pengajaran ini anak selalu bekerja sendiri tanpa ditolong dan dilayani. Lalu kita ke sekolah kerja. Sekolah kerja dikembangkan oleh George Kersteiner. Bentuk sekolah untuk menjadi warga negara yang baik, yaitu mendidik agar pekerjaannya tidak merugikan masyarakat dan justru memajukannya. Oleh karena itu, sekolah wajib menyiapkan peserta didik untuk suatu pekerjaan. Pekerjaan tersebut hendaknya juga untuk kepentingan negara. Jadi, yang menjadi pusat tujuan pengajaran adalah kerja untuk menatap masa depan. Lalu, yang keempat, pengajaran proyek. Pengajaran proyek dikembangkan oleh W.H. Kilpatrick, menanamkan pengajaran proyek sebagai satu kesatuan tugas yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan dikerjakan bersama-sama dengan kawan-kawannya. Menurut Kilpatrick, dengan tetap duduk di bangku masing-masing, maka pembentukan watak para peserta didik tidak dapat terlaksanakan. Lalu, kita ke aliran pokok pendidikan di Indonesia. Taman Siswa INS Indonesia Netherlands School. Taman Siswa didirikan pada tanggal 3 Juli 1922 oleh Ki Hajar Dewantara. Taman Siswa memiliki asas-asas sebagai berikut. Asas merdeka untuk mengatur dirinya sendiri, asas kebudayaan Indonesia, asas kerakyatan, asas kekuatan sendiri atau berdikari. Taman Siswa memiliki dasar-dasar pendidikan yang disebut Pancadharma, yaitu kemanusiaan atau cinta kasih terhadap sesama manusia dan semua makhluk ciptaan Tuhan. Lalu kodrat hidup untuk pemeliharaan dan kemajuan hidup sehingga manusia hidup selamat dan bahagia. Lalu kebangsaan, tidak boleh menyombongkan bangsa sendiri, tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum. Dan lalu kebudayaan. Kebudayaan nasional harus tetap dipelihara. Dan terakhir, kemerdekaan atau kebebasan. Apabila anak tidak diberikan kemerdekaan, maka akan menghambat kemajuannya. Ki Hajar Dewantara juga mengajarkan semboyan kepada pendidik, yaitu ing ngarsa sutulada, memberikan teladan kepada peserta didik ketika berada di depan. Ing madya mangun karsa, membangun semangat kepada peserta didik ketika berada di tengah. Tut wuri handayani, mengarahkan peserta didik agar tidak salah bertindak ketika berada di belakang. Sekolah yang didirikan oleh Muhammad Syafi'i Kayu Tanam di Padang Panjang, Sumbar. Sekolah ini mempunyai rencana pelajaran dan metode sendiri yang hampir mirip dengan sekolah kerjanya Kersteiner. Syafi'i berpendapat bahwa dengan belajar sendiri, watak peserta didik akan terbentuk dan kemudian hari dapat tumbuh menjadi orang dewasa yang merdeka, tidak hanya dengan jalan menghafal saja di sekolah. Demikian presentasi ujian akhir saya, semoga bermanfaat. Salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Terima kasih.